Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pada para jemaah kajian Islam Poggi Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabb yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Rasul termulia Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah hari ini bertepatan hari Ahad tanggal 23 Safar 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025. Kita akan mendengarkan kajian Islam Poggi Jaya dengan topik saat ini adalah topik kajian Sirah Nabawiyah, yaitu judulnya dengan kabilah Khuza'ah meminta perlindungan dari Rasulullah dan masuknya Islam Abu Sufyan Al-Harits dan Abdullah bin Abu Umayyah. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Mohon koreksi ya Ustadz ya, saya cerita sedikit mengenai latar belakang Ustadz. Saat ini beliau sibuk untuk kesibukannya adalah mengisi kajian Islam berbahasa Indonesia ya Ustadz ya, di Masjid Nabawi, Madinah. Beliau juga merupakan lulusan dari S1 S3 dari Universitas Islam Madinah, betul ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimanapun adab untuk kajian Islam Poggi Jaya, kajian online ini, peserta mohon memutkan audio, akhwat mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Ikat ilmu dengan catatan, kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand dahulu, atau ketik di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Nah, tayangan ini nanti juga akan ada di YouTube, di channel Poggi Jaya Mengaji, dan juga bisa untuk follow Instagram Kajian Islam Poggi Jaya. Demikian untuk kajian adab kajian online Poggi Jaya Mengaji saat ini. Baik Ustadz, boleh dimulai Ustadz. Waktunya mungkin nanti sekitar 60 menit ke depan ya Ustadz ya untuk tausiahnya, lalu 30 menit tanya jawab. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemuliaan, keberkahan, dan di antara salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama adalah dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa aman, dan sebagaimana hari ini kita mengetahui bersama tanggal 17 Agustus, itu merupakan di antara salah satu nikmat, kenangan yang indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan di antara kewajiban yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu akan terwujud dengan 3 keadaan dan 3 perkara. Yang pertama adalah meyakini bahwa semua nikmat yang ada karena Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara poin penting dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita senantiasa mengucapkan kalimat puji-pujian untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang ketiga, di antara syukur yang sesungguhnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemerdekaan, rasa aman dalam negara, dan itu merupakan di antara nikmat yang harus disyukuri oleh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rasa aman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan
untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sahabat kajian Pagi Jaya. Sebelumnya kami mohon maaf ya, karena biasanya kita live dari Madinah, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita live-nya dari kampung halaman, karena alhamdulillah diberikan kesempatan untuk pulang sebentar, walau sebentar bersua berjumpa dengan sanak famili. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Dan sekarang insya Allah kita akan memulai sedikit tentang masalah Fathu Mekah. Dan di antara salah satu poin Fathu Mekah yang harus kita ambil adalah bagaimana keadaan baginda Rasulullah SAW, karena ada yang tadi namanya suku Khuza'ah, ada namanya suku Bani Bakar, dan itu semua adalah cerita berkaitan dengan masalah Fathu Mekah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa Fathu Mekah itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi Fathu Mekah itu awalnya adalah dikala terjadi perang Al-Ahzab atau yang kita kenal dengan perang Khandaq, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh semua kabilah yang ada, dari dalam dari luar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Cerita ini Allah abadikan agar kita selalu baca dalam surah Al-Ahzab. Ketika datang semuanya, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, Nabi dikepung. Penduduk Madinah dikepung dari dalam dan dari luar. Sehingga memunculkan rasa takut yang dahsyat kepada kaum muslimin. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan bala tentara. Salah satunya adalah angin yang berhembus sangat kencang yang memporak-porandakan pasukan Al-Ahzab. Kemudian pada akhirnya Abu Sufyan selaku pemimpin, dia mengatakan aku akan pergi kembali ke kota Mekah. Dan pada akhirnya semua pasukan mereka kembali ke kota Mekah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah ini mereka tidak akan pernah lagi kembali ke kota Madinah. Itulah awal yang namanya Fathu Mekah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita kabar gembira secara tidak langsung bahwa orang-orang Quraisy Mekah tidak akan pernah lagi kembali ke kota Madinah dalam rangka ingin memerangi penduduk Madinah. Dan itu adalah akhir daripada cerita. Kemudian setelahnya, tahun berikutnya, karena Nabi tahu bahwa orang-orang Mekah tidak akan lagi kembali ke kota Madinah, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, dan Nabi kabarkan kepada para sahabatnya bahwa kita akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan di akhir suratul Fatah, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sesungguhnya Allah telah membenarkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpi Nabi? Bahwa mereka akan memasuki Masjidil Haram. Kapan itu terjadi? Yaitu pada tahun berikutnya yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, di antara salah satu momen yang terindah dalam masalah perjanjian Hudaybiyah ini, ikhwatul Islam, adalah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewakili kaum muslimin dan orang-orang Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini ikhwatul Islam, dia punya cerita yang sangat luar biasa ya. Nanti bisa kita lihat dalam sejarah dan dalam sirah. Suhail bin Amr ini dulu adalah termasuk di antara orang yang tertangkap dikala terjadi perang Badar. Kemudian ikhwatul Islam, dia adalah seorang orator, dia adalah seorang yang khutabaul Arab. Dia kalau sudah mulai berbicara atau kalau dia tampil berbicara, maka semua orang mendengarkan ucapannya, saking ahli dalam berbicara. Kemudian kala terjadi perang Badar, maka Umar radhiyallahu taala anhu jengkel kepadanya, marah, gara-gara kamu orang-orang memerangi kami. Karena dia adalah khutbah, dia adalah orator orangnya. Kalau dia memanggil maka semua orang akan menjawabnya. Kemudian dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencabut giginya. Apa maknanya? Karena gara-gara gigi inilah dia berani berbicara melawan kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan ya Umar. Suatu saat nanti kamu akan melihat darinya sesuatu yang kamu suka. Terlepas daripada cerita itu semua, ikhwatul Islam, terlepas daripada cerita itu semua,
Kemudian ternyata yang datang itu adalah Suhail, dan Suhail itu adalah nama yang baik sekali. Suhail itu adalah nama yang terbaik, yang nama yang bagus. Ketika Suhail ini datang, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Urusan kalian akan dimudahkan. Kenapa demikian? Karena Suhail itu diambil dari kata-kata sahlun. Sahlun itu artinya mudah. Maka dari situlah dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menamakan keluarganya dengan nama-nama yang terbaik. Nama yang memiliki makna, nama-nama yang bisa memberikan kita optimis, bukan pesimis. Salah satunya adalah Sahal, Suhail, atau nama-nama yang indah, nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, nama-nama para sahabat. Bahkan di antara nama yang paling indah itu adalah kalimat Muhammad. Kita perhatikan para ulama itu rata-rata namanya adalah Muhammad. Muhammad, Ahmad, atau kalimat yang serupa. Bahkan ada di antara mereka namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i, dia punya 2 orang anak. Kedua-duanya namanya adalah Muhammad. Muhammad bin Muhammad dan Muhammad bin Muhammad. Karena Imam Syafi'i namanya juga Muhammad. Artinya nama itu adalah kalimat yang harus dicari, kalimat yang mudah dan kalimat yang bagus. Tidak menjadi masalah, itu banyak orang yang memberikan nama tersebut, tidak ada masalah. Salah satunya adalah Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail, atau Sahal, Suhail, itu artinya mudah. Ketika Sahal ini datang, atau Suhail ini datang, apa kata Nabi? Urusan kalian akan dimudahkan. Artinya tidak akan rumit urusan kalian. Maka terjadilah dialog antara Nabi SAW dengan Suhail. Kemudian ujung-ujungnya, di antara salah satu isinya adalah kita melakukan perjanjian. Jadi orang Quraisy, mereka bergabung bersama orang-orang Quraisy beberapa kabilah. Dan orang-orang kaum muslimin juga bergabung bersamanya beberapa kabilah. Dan salah satunya adalah kabilah Khuza'ah. Sedangkan orang-orang Quraisy bersama kabilah Bani Bakar. Artinya sekutu Nabi adalah Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Dan sekutu Quraisy adalah Bani Bakar. Kemudian terjadilah perjanjian damai. Artinya berdamai antara 2 kabilah besar ini. Kemudian berjelang 1 tahun lamanya, kurang lebih 1 tahun, pada tahun ke-7 Hijriah, ternyata Bani Bakar ini adalah kabilah yang menyerang Bani Khuza'ah. Kemudian Bani Bakar ini ditolong lagi oleh orang-orang Quraisy, padahal sudah ada gencatan senjata. Tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling menyerang, tapi mereka tidak mengindahkan peraturan yang ada. Sehingga dengan itulah pada akhirnya Bani Bakar ini membunuh semua Bani Khuza'ah. Kemudian tidak ada yang selamat, karena nanti kalau ada yang selamat, pasti akan sampai beritanya kepada Nabi SAW. Namun ternyata ada salah satu di antara mereka yang lari sampai ke kota Madinah, menyebutkan bahwa begini. Intinya bahwa orang-orang Quraisy mereka menipu janji sendiri dan mereka tidak mengindahkan perjanjian antara mereka dengan Nabi SAW. Bahkan merekalah yang memberikan fasilitas kepada Bani Bakar untuk menyerbu dan menyerang kabilah Bani Khuza'ah. Kemudian oleh karena itulah ikhwatul Islam, di saat itulah Nabi SAW mulai mengatur strategi. Karena ini sesuatu pengkhianatan yang tidak boleh dimaafkan. Perjanjian damai diingkari, tentu tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi SAW bermufakat, bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan itulah cikal bakal daripada yang namanya Fathu Makkah. Kemudian ikhwatul Islam, itu cerita tentang masalah Bani Khuza'ah atau Bani Bakar yang mereka minta tolong kepada baginda Rasulullah SAW, yang ujung daripada permintaan tersebut adalah keinginan Nabi SAW untuk menyerbu Makkah atau untuk membebaskan Makkah dari kekufuran dan kemusyrikan. Kemudian apa lagi yang terjadi setelahnya? Maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan yang tidak sedikit. Kemudian di sela-sela ini ikhwatul Islam, maka banyak di antara mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Dan poin penting yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, di awal Nabi berdakwah, maka yang menjadi musuh Nabi itu bukan orang lain. Yang memusuhi Nabi SAW itu adalah keluarga Nabi sendiri. Bahkan di antara salah satu ujian yang paling berat, sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan, walaupun riwayat ini tidak dikuatkan oleh para ulama,
Artinya ada perselisihan para ulama, ada yang menyebutkan dhaif, ada yang menyebutkan kurang kuat. Tapi itu merupakan di antara fakta yang sulit bagi kita untuk menghindarinya. Azhadun nasi bil alim ahluhu wa jiranuhu. Ahlun nasi atau azhadun nasi bil alim ahluhu wa jiranuhu. Sesungguhnya orang yang paling zuhud terhadap orang alim adalah keluarganya dan tetangganya. Apa makna dari kalimat ini? Orang yang paling zuhud terhadap orang alim, maknanya orang yang ketika memiliki salah seorang keluarga yang alim, seorang ulama, maka yang paling tidak memanfaatkan kealiman tersebut adalah keluarga dan tetangganya. Karena mereka sudah terbiasa. Artinya kita lihat ada orang alim, tapi kadang-kadang keluarganya tidak mau menerima dakwahnya. Ada orang alim, tetangganya tidak mau menerima dakwahnya. Maka kita jangan pernah menyalahkan yang demikian. Karena memang itu merupakan di antara kalimat yang pernah terucap oleh baginda Rasulullah SAW. Walau ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi itu adalah faktanya. Azhadun nasi bil alim, ahluhu wa aqaribuhu wa jiranuhu. Demikian juga dengan para ulama-ulama yang ada. Bahkan kami melihat ikhwatul Islam, banyak para ulama misalnya mereka tidak melahirkan para ulama. Banyak para ulama, tetangga mereka menganggap biasa. Itu perkara-perkara yang hukum alam yang ada di dunia. Dah salah satunya adalah baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi tidak lagi disebut dengan alim. Baginda Nabi adalah Nabi. Baginda Nabi adalah Rasul. Yang datang kepada Nabi adalah malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu. Dan yang menentang dakwah Nabi itu tidak lain tidak bukan adalah keluarganya sendiri. Contoh misalnya di awal dakwah Nabi SAW, ketika Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Kemudian Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Nabi berdiri di atas Bukit Safa. Kemudian Nabi mengatakan kepada semua yang ada. Dan rata-rata yang ada itu adalah kabilah Nabi dan keluarga dekat Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepada mereka semua, wahai orang-orang Quraisy, Nabi panggil satu-satu karena semuanya adalah dari Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, Nabi panggil kabilah ini, kabilah itu, kabilah ini, kabilah itu, Nabi panggil satu-satu. Kalau sekiranya aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan bala tentara yang ada di belakang bukit sana yang siap untuk menyerbu kota Madinah, apakah kalian percaya atau tidak? Mendengarkan kalimat Nabi tersebut, maka semuanya mengatakan, kami percaya. Semua yang kamu katakan, kami percaya. Kenapa demikian? Ma jarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Dan ini merupakan di antara salah satu yang paling berat ikhwatul Islam. Karena ada 2 perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Yang pertama di antara 2 pahanya, dan yang kedua, di antara 2 jenggotnya. 2 perkara ini berat sekali. Dan 2 perkara inilah yang biasanya melontarkan seseorang atau menyampaikan seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Yang pertama, di antara kedua pahanya, mohon maaf ya, kemaluannya. Itulah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Dan yang kedua, di antara kedua jenggotnya, maknanya lisannya. Itulah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Sehingga Nabi mengatakan, apabila ada orang yang menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh agama. Artinya separuh yang bisa menyebabkan dia masuk neraka sudah aman. Tinggal separuh yang kedua, yaitu lisan. Maka lisan ini ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabinya dan orang-orang yang ingin ikut jalan para nabinya. Dan salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mengatakan kalimat kecuali yang benar. Dan itu adalah di antara salah satu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini sulit ikhwatul Islam. Tapi walau sulit kita tetap berusaha mengatakan yang benar-benar sahaja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai penduduk Mekah, kalau aku kabarkan kepada kalian di belakang bukit ini ada pasukan yang siap menggempur kita penduduk Mekah ini, apakah kalian percaya atau tidak? Semua mengatakan kami percaya. Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Engkau ini tidak pernah berdusta. Wahai Muhammad, engkau tidak pernah berdusta. Artinya sebelum Nabi mengatakan saya adalah utusan Allah, saya adalah Nabi, Nabi menguji dulu bagaimana tingkat kepercayaan kaumnya kepada dirinya.
Dan dari sini para ulama juga mengambil kesimpulan ikhwatul Islam, Nabi berdakwah umurnya 40 tahun. Dan Nabi berdakwah, tidaklah Nabi berdakwah kecuali kaum yang sudah mengetahui bagaimana akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdakwah itu sangat penting. Tapi yang lebih penting itu adalah siapa yang berdakwah. Dan salah satunya adalah orang-orang yang akan menyampaikan agama. Maka tentu di antara salah satu sifatnya memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga dengan kemuliaan tersebutlah mudah untuk menarik orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan jawaban kaumnya, kami tidak akan pernah mendustakan engkau. Engkau adalah orang yang jujur. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, inni nazirul lakum baina yaday adabin syadid. Aku ingatkan kalian semua bahwa ada azab yang sangat pedih kalau sekiranya kalian tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada diriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya bahwa ada azab yang sangat pedih. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita hidup di dunia bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan yang berikutnya. Kalau kita punya kehidupan yang berikutnya, maka kita sebagai seorang manusia wajib mempersiapkan kehidupan yang lebih lama daripada kehidupan yang fana. Dunia 60 tahun, 70 tahun, lepas itu adapun kalau sekiranya ada orang yang umurnya lebih daripada 60 atau 70 tahun, dia lebih banyak tinggal di rumah, minum obat, sakit-sakitan, kawannya sudah mulai tongkat, ini dan itu. Itu keedah yang ada di dunia ikhwatul Islam. Kemudian setelahnya apa? Ujung-ujungnya pasti juga akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kehidupan yang berikutnya kehidupan yang abadi. Sehingga seorang manusia al-kais, orang yang beruntung, yang pintar, yang cerdas, adalah mereka yang ingat bahwa mereka punya kehidupan yang berikutnya, yang lebih panjang. Tidak mungkin mereka menjual kehidupan yang lama ini dengan kehidupan yang singkat. Tapi mereka akan menjual kehidupan yang singkat untuk kehidupan yang lama. Dan kita semua menjual kehidupan dunia untuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keabadian dan kemudahan serta kebahagiaan dalam kampung halaman yang berikutnya. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tersebut. Aku adalah memberikan peringatan kepada kalian akan ada azab yang sangat pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah dan kalau kalian tidak beriman kepada Rasulnya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam yang pertama kali memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya. Kenapa pamannya? Kenapa Abu Lahab? Karena paman Nabi itu ada 10 orang. Dan paman Nabi ada yang menyebutkan jumlahnya 10 orang, ada lagi yang menyebutkan 12 atau 13 orang. Semuanya adalah anak daripada Abdul Muttalib. Satu ayah, berbeza ibu. Anak Abdul Muttalib yang paling tua namanya adalah Al-Haris. Anak Abdul Muttalib yang paling tua namanya adalah Al-Haris. Al-Haris ini punya anak namanya adalah Abu Sufyan. Nanti akan kita jelaskan Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Haris. Ternyata Abu Sufyan bin Haris ini bukan orang lain. Dia itu adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayahnya Al-Haris adalah abangnya daripada Abdullah, ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembalikan kepada cerita awal agar kita tahu siapa yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini dikala mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang demikian, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Kami sudah lelah. Karena ketika Nabi naik ke atas Bukit Safa, tidak ada orang Quraisy kecuali datang. Nabi tidak pernah naik ke atas Bukit Safa. Bukit Safa itu simbol. Kalau ada pengumuman, ada perkara penting, maka mereka naik ke atas Bukit Safa. Tiba-tiba yang naik itu adalah Muhammad. Simbolnya Safa, yang naiknya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang Quraisy kaget. Apa yang ingin disampaikan oleh Muhammad? Sehingga mereka semuanya berkumpul. Kalau ada yang sakit, mereka kirimkan utusan. Kemudian ikhwatul Islam, ternyata Nabi hanya menyampaikan bahwa aku adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Di saat itulah yang pertama kali mencekal dakwah Nabi adalah pamannya, yang pamannya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Uzza. Abu Lahab dinamakan dengan Abu Lahab karena dia itu orangnya rupawan, kemudian wajahnya indah, sempurna, istrinya Ummu Jamil, seorang wanita yang cantik. Tapi kecantikan, ketampanan, kesempurnaan tidak ada gunanya
kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, maka Abu Lahab tidak lagi mau memanggil anaknya atau keponakannya atau anak daripada pamannya adalah Muhammadun. Tapi dia kembali memanggil dengan Muzammamun. Karena Muhammadun itu artinya orang yang terpuji. Sehingga dia tidak mau memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya. Tapi dia panggil Muzammam. Muzammam itu artinya orang yang tercela. Saking sakit hatinya dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, dia tidak hanya memerintahkan atau tidak hanya melawan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga memerintahkan semua karib kerabatnya untuk melawan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satunya nanti yang kita ceritakan adalah Abu Sufyan bin Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka ini bukan orang lain. Abu Sufyan bin Haris adalah anaknya Haris. Haris itu paman Nabi. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah, dia juga bukan orang lain. Dia itu adalah anaknya bibi Nabi. Namanya Atika. Atika itu bibi Nabi. Anaknya, anak perempuan Abdul Muttalib, bukan orang lain. Jadi yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah itu bukan orang lain. Burdak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kembalikan kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu mau ngajak semua kabilahnya, terutama sukunya, Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau buyut Nabi. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Syaibah, atau yang kita kenal dengan Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay. Itu adalah di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nama kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, Bani Hashim itu adalah suku Nabi. Berarti Hashim itu adalah buyut Nabi. Dari Hashim itu lahir namanya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh Nabi itu bukan orang lain. Salah satunya adalah Abu Lahab, dan dia mengompori semua kabilah Hashim atau sebuah kabilah Bani Hashim untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga tahu Abdul Muttalib itu punya anak yang bernama Utsbah dan Utaibah. Utsbah dan Utaibah, anak yang Abu Lahab itu juga bukan orang lain bagi Nabi. Mereka berdua adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Terlalu berat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memusuhi Nabi itu pamannya, sepupunya, menantunya, semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Abu Lahab? Memancing orang-orang Bani Hashim, salah satunya adalah anaknya, ceraikan keluarga Muhammad, ceraikan mereka semua. Mereka datang kepada anak Abu Lahab yang pertama, Utsbah. Kalau kamu ceraikan putri Muhammad, karena dia menantu Nabi, menikah dengan anak Nabi bernama Ruqayyah. Kalau kamu menceraikan Muhammad, putri Muhammad, kami akan nikahkan kamu dengan wanita mana saja yang kamu mau. Maka Utsbah melakukannya. Dia lupa ada berlian, intan permata yang ada pada dirinya, tapi dia lepaskan begitu saja. Begitu juga dengan Utaibah. Dia adalah suami daripada Ummu Kulsum, putri Nabi. Dia juga dikatakan kepadanya perkataan yang sama. Dan yang lebih parah lagi, ikhwatul Islam, yang lebih parah itu adalah Utaibah. Utaibah bukan hanya menceraikan putri Nabi, karena kalau diceraikan putri kita, kalau diceraikan tanpa ada masalah, itu berat ikhwatul Islam. Dan itu yang dirasakan oleh Nabi. Bercerai, terutama di zaman terdahulu, dan yang menceraikan bukan orang lain, keluarga sendiri, tanpa ada masalah, tanpa ada salah. Salahnya cuma satu. Kenapa Nabi harus menjadi Nabi? Itu salahnya. Berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berat sekali. Kemudian Utaibah ini, salah satunya, dia mempermalukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah itu adalah mertuanya. Sekaligus itu adalah sepupunya. Jadi sepupu sekaligus mertua. Kemudian dia mempermalukan Nabi, ditarik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dirobek baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Allah akan merobek-robekmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahan. Sehingga Nabi mengatakan Allah akan merobek-robekmu dengan singa yang ada di Syam. Karena kebetulan dia ingin pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan. Karena memang di antara kebiasaan orang-orang Quraisy adalah berdagang. Dan biasanya kalau berdagang, ada pemimpinnya, kemudian ada pasukannya. Dan yang tidak ikut, mereka akan menitipkan saham dan barangnya. Itu tradisi orang-orang terdahulu. Mereka ahli dalam perdagangan. Li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy
ilafihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu di musim panas dan di musim dingin. Di musim panas ke Syam, di musim dingin ke Yaman. Kemudian terlepas daripada itu semua, sampai di Syam atau sebelum sampai di Syam, maka semua kawan ini mereka tidur. Tiba-tiba datang anjing. Anjing ini datang, dia tidak mencari yang lain, tidak menggigit yang lain. Yang dicari hanya Utaibah. Dikala Utaibah melihat ada anjing, maka dia mengatakan, "Wail, celaka diriku. Ini adalah doa Muhammad terhadap diriku." Akhirnya anjing itu melahap atau memakan, menggigit kepalanya sampai dia mati. Dalam riwayat yang lain, ada singa. Sesuai dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu Nabi itu jujur. Dia tahu Nabi adalah seorang Nabi. Tapi karena kesombongan yang diwariskan dari ayahnya Abu Lahab, dia pun mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Utsbah, alhamdulillah pada akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sama juga dengan yang lain. Nah sekarang kita kembalikan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini, Abu Sufyan ada dua, dan kedua-duanya juga karib kerabat Nabi. Yang pertama Abu Sufyan bin Harb, yang dia punya anak namanya Ramlah. Ramlah itu panggilannya adalah Habibah, Ummu Habibah, dan dia adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Abu Sufyan itu adalah mertua Nabi. Namanya adalah Abu Sufyan bin Harb. Sedangkan Abu Sufyan yang kedua namanya adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan bin Al-Haris ini, anaknya Al-Haris. Al-Haris itu adalah paman tertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi kita menyebutkan bahwa dikala Nabi berdakwah, paman Nabi itu ada 10 orang, atau 12 atau 13. Tapi yang hidup dikala Nabi menyampaikan dakwah hanya 4. Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, dan Al-Abbas. Yang paling pertama masuk Islam itu adalah Hamzah. Kemudian Al-Abbas terakhir, tidak jauh berbeza dengan Abu Sufyan bin Haris. Nah, Abu Sufyan bin Haris ini, dia adalah orang yang paling memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah. Dan yang lebih keren lagi ikhwatul Islam, dia itu adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Bukan yang paling mirip, bahkan dia teman bermain Nabi di waktu kecil. Namanya Abu Sufyan bin Haris, dan itu adalah sepupu Nabi dan mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mirip dengan Nabi itu adalah Abu Sufyan bin Haris. Kemudian Ja'far bin Abi Talib, itu juga mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hasan, kemudian Husain. Ini beberapa orang yang sangat mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sangat mirip dengan Nabi adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, yang dia menjadi musuh Nabi dalam dakwah sampai sebelum terjadi Fathu Mekah. Kemudian pada akhirnya Abu Sufyan ini, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Mekah, maka dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita hidayah tidak tahu ya. Dan dia dulu jahat sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah ini anaknya Atika. Atika ini adalah bibi Nabi. Artinya anak Abdul Muttalib. Karena anak Abdul Muttalib yang laki-laki ada 10. Tadi kita menyebutkan 10. Ada yang menyebutkan 12 atau 13. Sedangkan yang perempuan ada 6 atau sekitarnya. Salah satu namanya adalah Atika. Atika binti Abdul Muttalib. Dan Atika ini, dia punya seorang anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Umayyah. Sama. Berarti dia statusnya dengan Abu Sufyan itu sama. Sama-sama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ini dari jalur paman Nabi. Dan yang kedua adalah dari jalur bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun sama-sama masuk dalam agama Islam. Kemudian dikala mereka datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak mau menemuinya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena permintaan mereka itu yang aneh. Bahkan di antara salah satu permintaan Abu Sufyan ini, begitu juga dengan Al-Haris atau dengan Abdullah, waqalu lan diabadikan oleh Allah dalam surah Isra, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ard. Kami tidak akan pernah beriman kepada Muhammad sampai kami melihat ada air yang terpancar dari bumi. Kalaupun kami lihat, kami juga tidak akan beriman. Ujung-ujungnya kami tidak akan beriman. Itu dulu ungkapan mereka. Sedih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan riwayat yang lain menyebutkan, aku tidak akan beriman wahai Muhammad, kata Abu Sufyan bin Haris, aku tidak akan beriman kepadamu sampai engkau membuat tangga menuju langit. Kemudian engkau naik
Kemudian ketika engkau naik, maka engkau memanggil 4 orang malaikat. Kemudian malaikat ini berbicara bahwa engkau adalah nabi. Kalau demikian baru aku beriman. Allahu Akbar. Itu permintaan yang bukan sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malaikat sudah turun bergabung, hancur mereka semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti tidak mau meminta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ini lebih kepada iman. Maka itulah yang disebut dengan iman. Iman itu lebih kepada hati. Ada bukti, tidak ada bukti, itu urusan kedua. Makanya di dalam agama Islam, orang yang paling kuat keimanannya adalah mereka yang kokoh hatinya. Apapun perintah Allah, mereka tidak akan pernah bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kalau ada hikmahnya, dan semua pasti ada hikmahnya, alhamdulillah. Mereka tahu, alhamdulillah, mereka tidak tahu juga tidak ada menjadi masalah. Tapi seorang mukmin yang pertama kali mereka tanyakan, apakah ini perintah Allah atau bukan. Kalau perintah Allah, sami'na wa ata'na. Contoh misalnya, Allah perintahkan sholat subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Seorang mukmin tidak akan pernah mengatakan yang demikian. Kenapa maghrib harus 3? Isya harus 4, zuhur harus 4, asar harus 4, kemudian di kala safar harus 2. Seorang mukmin tidak demikian. Begitu juga misalnya, kenapa babi diharamkan? Kenapa tidak boleh dimakan? Seorang mukmin hanya mengatakan, Allah yang larang, sami'na wa ata'na. Ada hikmah, tidak ada hikmah, itu urusan kedua. Ada hikmah yang kita tahu, dan yang kita tidak tahu, kita telah beriman. Itulah yang disebut dengan ubudiyah. Bukan berarti setiap ada perintah Allah, kemudian kita tahu hikmahnya, baru kita melakukan, itu bukan ubudiyah namanya. Itu paksaan namanya, mencari-cari. Dan itu berat ikhwatul Islam. Seorang muslim selalu belajar sami'na wa ata'na. Setiap perintah Allah atau setiap larangan, setiap apa yang Nabi sebutkan, setiap larangan, sami'na wa ata'na, itu ungkapan pertama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, salah satunya adalah masalah keimanan. Makanya Abu Sufyan ini, engkau naik ke atas langit, bawa tangga, kami melihatnya. Kemudian nanti engkau turun bersama 4 orang malaikat. Kemudian kalau mereka turun, maka nanti mereka mengatakan, ini Muhammad, ini betul-betul Nabi, baru kami akan beriman. Allahu Akbar. Berat ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan di dalam Al-Quran. Terlepas daripada itu semua, itu cerita lama. Sehingga tapi walaupun cerita lama berkesan dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena sebagian orang mengatakan kalau Nabi itu benar, maka yang paling ikut dengan dakwah dia adalah keluarganya. Tapi yang paling menentang dia adalah keluarganya sendiri. Berarti dia tidak benar. Di situ masalahnya. Sehingga ikhwatul Islam, kita tahu ya, tadi hadis yang pertama kali kita bacakan, azhadun nasi bil alim ahluhu wa jiranuhu. Orang yang paling zuhud terhadap seorang alim adalah keluarga dan tetangganya. Karena biasanya keluarga orang alim kadang-kadang memandang mereka zuhud itu artinya tidak ingin mengambil ilmunya. Itu artinya zuhud. Zuhud dalam teks hadis ini. Karena zuhud itu orang yang merasa cukup. Artinya ya sudahlah, itu istilahnya. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak memerlukan mereka berdua. Terlalu berat permusuhan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, aku tidak memerlukan mereka berdua. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah Ummu Salamah. Kita tahu Ummu Salamah yang bernama Hindun. Dia juga bukan orang lain. Dia adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu juga masih berasal dari Quraisy. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ibnu ammik, anak pamanmu, wabnu ammatik, anak bibimu. Ummu Salamah memberikan motivasi kepada Nabi SAW. Bagaimanapun ya Rasulullah, sejahat apapun permusuhan mereka, tapi mereka adalah anak pamanmu. Mereka adalah anak daripada bibimu. Pada akhirnya apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ujung-ujungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima mereka semuanya dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan itu bukan 1-2 orang ya, sama dengan Al-Abbas, paman Nabi. Al-Abbas itu begitu juga. Sebelum terjadi Fatu Mekah, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Nabi sebelum terjadi Fatu Mekah, maka mereka masih menyandang gelar Al-Muhajirun. Sedangkan mereka yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadi Fatu Mekah atau setelah terjadi Fatu Mekah, mereka tidak lagi disebut dengan Al-Muhajirun. Karena kalimat hijrah atau disebut dengan Muhajirun
adalah mereka yang hijrah kepada Nabi sebelum terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah benang merahnya. Artinya kalau mereka sebelumnya mereka disebut dengan muhajir. Tapi kalau setelahnya mereka tidak lagi disebut dengan muhajir. Mereka hanya disebut dengan sebagai seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena Mekah itu adalah pusat Jazirah Arab. Kalau Mekah sudah dikuasai oleh Nabi, berarti mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila Mekah sudah dikuasai, Jazirah Arab semuanya akan ikut. Sehingga dikala terjadi Fathu Mekah, itu betul-betul merupakan kemenangan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena apabila Mekah menjadi milik kaum muslimin, berarti Jazirah Arab itu akan menjadi milik kaum muslimin. Sehingga setelahnya terjadilah peperangan di luar Mekah, di luar Jazirah Arab. Maka Nabi mengutus pasukannya ke Mu'tah. Nabi mengutus pasukannya, ada namanya pasukan Usama. Kemudian terjadi peperangan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Tabuk. Itu semuanya bukan lagi melawan orang-orang Jazirah Arab, tapi melawan orang-orang Nasara, orang-orang Romawi dan yang semisalnya. Karena Mekah itu merupakan di antara simbol daripada Jazirah Arab. Ketika kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk bisa menguasai Mekah, berarti seolah-olah mereka bisa menguasai Jazirah Arabia. Dan begitulah yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai atau mendapatkan Mekah, sehingga dengan itu disebut dengan kemenangan yang luar biasa. Maka Allah pun mengabadikan di Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kita ingat ikhwatul Islam, kemenangan, apapun kalimat daripada kemenangan, maka ikatkan dengan ibadah serta keimanan. Tidak ada yang namanya menang. Tidak ada yang namanya menang kecuali dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga, itulah menang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapapun di antara kalian yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, mereka itu adalah orang-orang yang menang. Menang itu artinya adalah iman. Menang itu artinya ibadah. Menang itu artinya adalah ketaatan. Menang itu artinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan kemenangan. Dan menang itu adalah bagaimana supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sahabat kajian Pogi Jaya, para profesor, para dokter, kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau sekiranya ada kata-kata pemaparan yang kurang baik. Dan sekarang kita kembalikan kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita atas apa yang kita dengarkan, apa yang kita sampaikan, memberikan manfaat, wewenang, wawasan kepada kita bersama tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perjuangan Nabi tidaklah mudah. Perjuangan Nabi itu sangat sulit sekali, dan di antara salah satu tingkat kesulitannya adalah keluarga Nabi itu sendiri. Namun bagaimanapun, Nabi adalah orang yang paling memiliki sifat pemaaf dan sifat penyayang. Karena bagaimanapun, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kata maaf adalah orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang paling pantas untuk mendapatkan kata maaf adalah orang-orang yang ada hubungan nasab, ada hubungan rahim. Mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kata maaf. Nabi, ya mungkin Nabi dulu disakiti, tapi ujung-ujungnya Nabi SAW tetap memaafkan mereka semua. Dan salah satunya adalah Abu Sufyan bin Harith, Abu Sufyan bin Harab. Dan kita selalu menyebutkan sebuah kisah yang sangat indah, ya, kisah yang sejarah. Sejarah itu cerita lama, tapi pasti akan berulang. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada sejarah atau cerita dunia. Kenapa demikian? Karena dunia bisa berubah. Tapi di dalam Al-Quran itu ceritanya adalah cerita manusia. Kenapa? Karena manusia itu saja. Yang berbeza itu hanya pemainnya. Tapi cara mainnya sama. Yang berbeza itu adalah pemainnya. Tapi cara mainnya tetap sama. Seperti misalnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran tentang surat Nabi Yusuf. Surat yang sempurna. Berbeza dengan surat-surat yang lain. Surat Nabi Yusuf itu teratur ceritanya dari awal sampai akhir. Dan itu adalah surat yang dibaca terutama bagi mereka yang sedang dilanda kesedihan. Kalimat yang paling indah, innama ashku bassi wa huzni ilallah.
Aku mengadukan semua permasalahan gundah gelana, masalah hidup yang aku hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ikhwatul Islam, di antara salah satu kesedihan adalah terpisahnya antara Nabi Yusuf dengan ayahnya 30 tahun lebih. Perpisahan yang sangat lama sekali. Dan yang menyebabkan itu semua bukan orang lain, saudaranya, satu ayah. Sama ceritanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang lain, saudaranya sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, ujung-ujungnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi Yusuf. Datang saudaranya minta maaf. Apa kata saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf? Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka semuanya mengatakan, sesungguhnya engkau telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami ini adalah orang-orang yang bersalah. Kalimat yang diucapkan oleh keluarga Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf ketika mereka minta maaf diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Yusuf. Ketahuilah, kalimat ini jugalah yang diucapkan oleh Abu Sufyan ketika dia ingin minta maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana cara dia memulai minta maaf? Apa kalimat yang harus dia baca? Setelah sekian lama memusuhi baginda Nabi yang mulia, maka Al-Abbas mengajarkan ucapkan kalimat ini. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna khatiin. Nah, kalimat ini dikala keluar dari lisannya saudara-saudara Nabi Yusuf, maka apa kata Nabi Yusuf? Qal la tasriba alaikumul yawm. Kalian hari ini mulia wahai saudara-saudaraku. Kalian tidak tercela. Yaghfirullahu lakum. Allah akan ampunkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Allah itu adalah zat yang maha penyayang. Kalimat ini sama dengan kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat. Antara Nabi Yusuf dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa ribu tahun kira-kira jaraknya. Mereka tidak bertemu secara jasad. Tapi cerita mereka sama. Karena sejarah itu adalah cerita yang akan selalu berulang. Cerita yang akan senantiasa berulang. Karena kita namanya manusia itu-itu saja. Makanya mengapa kita harus mengambil dari sejarah. Mengapa kita harus belajar sejarah Nabi, sejarah para ulama, sejarah orang-orang terdahulu, supaya yang baik bisa kita contoh, yang buruk bisa kita tinggalkan. Itu semuanya guna sejarah. Dan salah satu yang paling indah tidak boleh bagi kaum muslimin kecuali mereka mengetahuinya adalah sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk mereka mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sahabat kajian Pagi Jaya, barakallahu fikum jami'an. Mungkin sampai di sini pemaparan yang bisa kami jelaskan. Sekarang kita kembalikan kepada moderator. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan, Ustadz. Baik, bagi para jemaah kajian Islam Pagi Jaya, apabila ada pertanyaan bisa untuk raise hand, lalu menanyakan atau diketik di kolom chat. Ya, silakan untuk yang sudah raise. Jazakallah khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum ilaikum, Ustadz. Ustadz Afwan, Ustadz Ana masih pemula mempelajari tafsir Al-Quran, Ustadz. Dan terkait dengan Fatu Mekah ini, Ana membaca surat An-Nasr, Ustadz. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, apakah ini dikaitkan dengan peristiwa Fatu Mekah, Ustadz? Karena Ana membaca ini dikaitkan dengan Fatu Mekah, tetapi ayat ini pun turun setelah Fatu Mekah gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya sedikit, Ustadz. Dan pertanyaan kedua, Ustadz, Ana pernah share video Ustadz ketika Ustadz ceramah di Masjid Abu Darda Pekanbaru, Ustadz. Yang Ana kutip pernyataan itu, janganlah berguru kepada orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Qadarullah, Ustadz, Ana diserang. Ana ditanya, Ustadz, apa ini maksudnya gitu kan? Dan dia juga memberi statement dari ustadznya beliau gitu, Ustadz. Dan Ana menjelaskan ini dari guru Ana gitu. Dan qadarullah juga, Ustadz, itu juga orang yang menentang guru kita Ustadz Ali Musri, Ustadz. Jadi Ana dinasihati sebaiknya tidak usah berdebat. Cuman kalau dia bertanya, apakah boleh Ana menjawab gitu, Ustadz, sebatas
men-share dari perkataan-perkataan Ustadz gitu, bukan dari Ana gitu Ustadz. Karena terus-menerus mereka mempertahankan itu gitu Ustadz. Qadarullah itu teman-teman Ana juga Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, karena mereka sedikit menjelek-jelekkanlah guru-guru kita ya Ustadz Ali Musri yang mereka mempertanyakan ilmuannya. Ana bilang itu Ustadz guru kami itu dokter loh, kuliahnya di Madinah kata Ana Ustadz. Hanya sampai di situ Ana menjawab, selebihnya Ana diam Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Ustadz wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu masalah suratul Nasr. Kita tahu suratul Nasr ini ikhwatul Islam tentunya terjadi perbezaan para ulama di mana surat ini diturunkan tentang masalah suratul Nasr. Dan surat Nasr ini adalah surat Madaniyah. Madaniyah itu artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa periode Madinah. Karena periode Mekah Madinah, periode Mekah 13 tahun, periode Madinah itu kurang lebih 10 tahun. Nah, idza ja'a nasrullahi wal fath, itu semuanya al-fath, kemenangan itu bukan kemenangan yang satu ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ada yang menyebutkan bukan hanya Fatu Mekah, tapi kemenangan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Ada kemenangan yang di Fatu Mekah dan ada pula kemenangan ketika orang-orang musyrikun tidak ada lagi di Mekah Al-Mukarramah. Kapan orang-orang musyrikun tidak lagi di Mekah Al-Mukarramah? Karena itu berceritanya sambung. Jadi ceritanya menyambung. Orang-orang musyrikun, jika terjadi Fatu Mekah, mereka masih berada di Mekah. Orang-orang musyrikun, ketika terjadi Fatu Mekah, mereka berada masih di Mekah. Kemudian tahun ke-9 Hijriyah, Allah wajibkan kepada Nabi melaksanakan ibadah haji. Tapi Nabi tidak berhaji. Alasannya karena orang-orang musyrikun masih ada di Mekah. Kemudian Allah turunkan surat Bara'ah. Bara'ah itu seolah-olah tidak boleh ada yang bukan muslim tinggal di Mekah. Jadi pilihan mereka ada dua. Yang pertama, kalau mereka tetap berada dalam agama lamanya, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan tinggal di Mekah. Kalau mereka ingin tinggal di Mekah, maka masuk dalam agama Islam. Sehingga banyak mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Itu juga termasuk ke dalam idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka juga banyak masuk ke dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena ayat ini ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Apa itu fasabbih? Bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kemudian beristighfar. Nabi selesai tugasnya. Dan tugas terakhir Nabi adalah bertasbih dan beristighfar. Kenapa? Karena tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai dan Allah perintahkan untuk bertasbih dan beristighfar, berarti sebentar lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tafsiran yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan benar. Ternyata setelah itu ikhwatul Islam, Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di awal tahun atau 3 bulan setelah Nabi melaksanakan ibadah haji. Wallahu taala alam. Kemudian sedangkan pertanyaan yang kedua, ikhwatul Islam, dalam berdakwah, kita berdakwah bukan untuk mencari menang kalah ya. Kita berdakwah bukan untuk mencari ini dan itu sensasi. Berdakwalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikala kita berdakwah, tentunya tidak ada yang namanya dakwah atau menyampaikan itu langsung bisa diterima. Pasti tidak ada. Jangankan kita, Nabi berdakwah banyak yang tidak menerima. Jangankan Nabi, Allah saja yang menyampaikan, Allah itu pun dihujat. Allah itu pun diperlakukan seperti ini, itu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan manusia? Oleh karena itu, ikhwatul Islam, masalah dakwah, kadang-kadang karena kalau hanya menggunakan guru ya, maka disitulah terjadi pertentangan. Di pertentangan antara guru dan guru. Kita menyampaikan ikhwatul Islam, kita tidak memaksa orang lain untuk menerima. Itu poin yang harus kita tahu. Kita menyampaikan bukan berarti harus memaksa orang menerima. Tapi kita menyampaikan apa yang kita yakini itu kebenarannya. Dan selesai. Karena kalau seandainya kita memaksa, Nabi SAW juga tidak pernah diperintahkan untuk memaksa. Ma'alika illal balagh. Maka di saat itulah kita ini berdakwah bukan untuk mencari menang kalah, tapi mencari siapa yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan sebelum itu semua terjadi, karena langkahnya itu terlalu banyak, terlalu jauh. Dikala kita terjadi perbezaan antara satu dengan yang lainnya, tahukah kita apa yang harus pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Tahukah kita apa doanya? Allahumma rabba Jibril, wa Mikail, wa Israfil,
fatir as-samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdina lima ikhtalifa fihi binal haqq, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa inilah yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Jadi kita tidak menampilkan perbedaan sebelum kita mengetahui tentang masalah doa ini. Kita ini bukan langsung berbeza ikhwatul Islam, ada persamaan, ada titik temunya. Tapi sebelum itu semua, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi kita sampaikan. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Rabbnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Wahai Fatir as-samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahada, engkau mengetahui yang gaib dan yang nampak, engkau yang menjadi hakim ketika para hamba berbeda, berikan kepada kami petunjuk untuk mendapatkan kebenaran. Itu arti di antara salah satu doanya. Maka doa ini yang pertama kali harus kita kuasai ikhwatul Islam sebelum kita masuk kepada ustadz ini, ustadz itu, ustadz itu. Karena yang demikian tidak akan pernah selesai. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Afwan Ustadz, boleh menambahkan sedikit Ustadz? Silakan. Kalau seandainya mereka itu merendahkan guru-guru kita, Ustadz, apakah kita cukup diam saja atau gimana, Ustadz? Hanya yang Barakallahu fikum. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, jangankan guru, Allah pun dihinakan oleh sebahagian orang-orang, apalagi manusia biasa. Kita ikhwatul Islam, yang pertama yang harus kita ketahui, jangan misalnya kita punya guru, di antara salah satu adab yang harus kita jaga, jangan jadikan guru kita ini sebagai bahan yang bisa dijadikan sebagai cemoohan. Di situ kita harus pandai-pandai. Jangan kita menjadi penyebab guru kita itu akan dihinakan, dilecehkan orang lain. Jadi sebelum kita melihat orang lain, maka kita melihat diri kita sendiri. Misalnya dikala kita ingin post, misalnya posting ini, iya tidak akan semua orang setuju, tapi paling tidak kita memperkecil lingkupnya. Misalnya apakah postingan seperti ini akan ada hujatan dan hinaan? Karena apalagi media sosial ya. Media sosial itu hukum asalnya ikhwatul Islam, kalau tidak bertengkar tidak seru. Karena media sosial itu yang lurus-lurus saja, maka tidak ada orang yang melihatnya. Tapi kalau bertengkar, disitulah kita tidak ingin seperti ini. Kita menyebarkan ilmu bukan untuk bertengkar. Kalau sekiranya ada kemungkinan perseteruan di sana, maka kita tutup saja. Jadi sebelum kita bahas orang lain, kita bahas diri kita sendiri. Apakah ini pantas diposting? Apakah ini bagus, layak untuk disampaikan kepada halayak ramai? Itu yang menjadi permasalahan pertama. Jadi jangan dulu kita lihat kepada orang lain. Itu merupakan di antara nasihat kami pribadi ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Semoga Ustadz sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustadz. Ini izin Ustadz, ada pertanyaan dari kolom chat. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, apakah sebagai seorang ibu berdosa bila mengkhawatirkan masa depan anaknya? Taib ikhwatul Islam, apakah seorang ibu berdosa ketika mereka mengkhawatirkan masa depan anaknya? Iya. Ikhwatul Islam, orang tua mana yang tidak mengkhawatirkan atau tidak memikirkan anaknya? Ayah dan ibu, ketika mereka sudah menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, maka di antara cita-cita terindah, terpenting mereka adalah bagaimana mereka menjadikan anak mereka anak yang berguna, anak yang nanti layak kehidupannya. Itu semua adalah cita-cita kaum muslimin. Tapi ketahuilah ikhwatul Islam, kalau kita yang menjaga anak kita, sampai kapan kita akan bisa menjaga mereka? Dan kita tidak akan selamanya bersama anak-anak. Tapi kalau Allah yang menjaga anak-anak kita, sampai kita ada di dunia, kita sudah berada di alam barzakh, anak kita tetap akan dijaga. Saya punya kisah ya. Semoga kisah ini memberikan manfaat. Kita lihat bagaimana, karena kalau seseorang itu kalau sudah mulai risau tidak salah. Yang salah itu terlalu. Kalau kita sudah terlalu, berarti dipertanyakan adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah. Karena memang di antara salah satu janji Allah kepada orang yang beriman, bertakwa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Apa makna kalimat ini? Tidak takut, tidak sedih. Tidak takut menghadapi masa depan. Dan itu perkara yang dihadapi oleh semua kaum muslimin. Risau menghadapi bagaimana masa depan kami, bagaimana masa depan anak kami, bagaimana. Orang yang beriman tentunya mereka menyerahkan diri kepada Allah. Walahum yahzanun. Ayat ini selalu kita dengarkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak risau, tidak sedih, tidak takut. Tidak takut menghadapi masa depan, tidak risau mengenang masa lalu. Ada orang yang tidak bisa move on.
dia terlalu dibuai atau dihantui dengan masa-masa lalunya. Seorang muslim tidak demikian. Kita punya cerita yang sangat indah ya. Semoga memberikan manfaat ya. Cerita ini ikhwatul Islam terjadi kepada Bani Israel. Jadi ada seorang ayah yang meninggalkan beberapa orang anak. Kemudian dia tidak punya harta. Yang dia punya hanya seekor kerbau kecil. Ya umur mungkin berapa bulan lah. Yang mungkin kalau dijual harganya mungkin kalau uang kitanya 500.000 atau 1 juta lah maksimal. Kemudian ikhwatul Islam, tentu dia memikirkan anaknya. Dan semua kita akan memikirkan anak kita, masa depan kita. Kemudian di saat itulah dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya ajalku tidak lama lagi. Dan aku tidak memiliki harta sedikit pun kecuali kerbau kecil ini. Kemudian kerbau ini ya Allah, inilah yang aku tinggalkan untuk anakku. Dan aku titipkan kepadamu. Aku titipkan kepadamu ya Allah." Kemudian kerbau ini tidak diikat. Tidak dia yang jaga. Bukan dia yang jaga. Dan bukan pula diberikan kepada anaknya menjaga. Tapi dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tidak boleh dicontoh ya. Nanti kita punya seperti ini titipkan kepada, dibiarkan begitu saja bisa jadi hilang. Tapi ingat, ini cerita motivasi ya. Bagaimana tawakal. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah. Dan seseorang yang apabila menyerahkan penjagaan kepada Allah, maka Allah zat yang maha menjaga. Makanya sebelum kita melanjutkan cerita ini, ketika Nabi Yusuf diambil oleh saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, dijadikan sebagai seorang budak, pada waktu itu ayahnya menyerahkan penjagaannya kepada saudaranya. Karena saudaranya meminta, "Wahai ayahanda, kami akan menjaga Nabi Yusuf." Apa kata Nabi Yakub? "Jaga saudara kalian." Jadi seolah-olah penyandaran penjagaan itu kepada saudaranya. Apa yang terjadi? Kita tahu yang terjadi. Saudaranya ternyata menzalimi saudaranya Yusuf, menzalimi saudaranya Yusuf, menzalimi ayahnya. Kemudian ketika Binyamin yang ingin dibawa juga oleh saudara-saudara tadi yang menzalimi Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub tidak mau lagi. Sudah belajar. Aku titipkan Binyamin ini kepada Allah. Wa huwa khairul hafidhin. Dan Allah adalah zat yang maha menjaga. Nah, kita kembalikan kepada cerita tadi ikhwatul Islam. Jadi kerbau kecil ini dibiarkan bebas di alam liar, di alam liar. Kemudian yang menjaganya karena dia betul-betul bertawakal kepada Allah, dia tahu. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dia meninggal, dia pun meninggal, berkalang tanah, berada dalam barzakh, dan dia meninggalkan anak dan istri. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, anaknya sudah mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Kemudian anaknya ini sudah mulai mengatakan, "Ayah kita tidak meninggalkan apa-apa sehingga kita berada dalam kefakiran, kemiskinan." Maka apa kata ibunya? "Tidak, wahai anakku. Ayah kalian menitipkan seekor kerbau." Maka di saat itulah anaknya bertanya, "Mana? Di mana ayah titipkan?" Maka orang tuanya membawa. Kalau kalian panggil, maka kerbau itu akan datang. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Kalau kalian panggil, kerbau itu akan datang. Maka di saat itulah ibunya membawa ke tempat ayahnya tadi membebaskan. Kemudian karena dia hidup di alam liar, besar sekali. Warna yang sangat indah. Tidak terlalu kuning, tidak terlalu menyilaukan mata, tapi indah. Sapi lah kalau bahasa kitanya, bukan kerbau, sapi. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itu juga terjadilah yang terjadi kepada Bani Israel. Karena kerbau ini hukum asalnya harganya cuma 3 dinar. 3 dinar itu pada waktu itu 1 dinar itu 3 jutaan. Berarti 3 juta 4 juta. Berarti harga sapi ini kurang lebih 12 jutaan. Di zaman tersebut. Kemudian terjadilah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kisah pembunuhan di Bani Israel. Ketika mereka mengadu kepada Nabi Musa, ada yang meninggal dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Apa kata Nabi Musa? "Cari sapi." Kemudian mereka mencari. Mereka bertanya dulu, sapi yang mana? Ditanya terus, ditanya. Maka Nabi Musa mengatakan, "Cari sapi yang warnanya seperti ini. Sehingga sapi itu mustahil untuk didapatkan. Dan tidak mungkin didapatkan. Dan tidak ada sapi yang ada di dunia kecuali sapi yang tadi punya anak ini, yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang sudah meninggal." Allahu Akbar. Tahukah kita berapa harganya? Harganya sapi ini dikuliti
kemudian kulitnya diambil, dimasukkan ke dalam kulit sapi itu emas. Itulah harganya. Kenapa demikian? Karena orang tuanya titipkan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang tidak risau akan anak dan keluarga? Tapi jangan pernah lupa, ya Allah, aku titipkan anakku, keluargaku kepadamu. Baik dikala aku hidup atau dikala aku meninggal. Kalau Allah yang sudah menjaga, maka pasti akan terjaga dengan yang terbaik, bahkan melampau daripada apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu kita semua, kami, Anda, kita semua belajar menitipkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallah khairan, Ustadz. Baik, bagi para jemaah, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh untuk raise hand atau ketik di kolom chat. Ya, boleh silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustadz atas tausiahnya, insya Allah bermanfaat. Anda mau tanya terkait Nabi Yakub ya, saat Nabi Yusuf ditinggalkan sampai dengan 30 tahun, terus dengan marahnya terhadap saudara-saudara Nabi Yusuf gitu. Lalu apakah itu menyebabkan butanya Nabi Yakub ya gitu Ustadz? Mau tahu sejarah kenapa bisa sampai buta gitu. Jazakallah khair. Tapi kalau Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Tentang masalah sejarah Nabi Yakub kenapa sampai buta. Jadi di awal perpisahan dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu belum lagi buta. Dia sedih dan selalu bersedih. Kemudian Binyamin, pada akhirnya kita tahu ceritanya, Binyamin pada akhirnya juga termasuk orang yang tertahan di Mesir. Ya tentu itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujungnya dia juga tertahan di Mesir. Nah, dengan tertahannya di Mesir berarti karena yang biasa menjaga Yakub itu adalah Binyamin. Karena ada sifat yang mirip antara Nabi Yusuf dan Binyamin, wajar karena ibu mereka sama. Jadi kerinduan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf terobati dengan keberadaan Binyamin. Kemudian sekarang Binyamin yang biasa mengobati rasa rindu kepada Nabi Yusuf juga sudah diambil. Maka di saat itulah menyebabkan Nabi Yakub semakin bersedih dan ujung-ujungnya diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa biyaddat 'ainah, sampai matanya putih. Artinya tidak bisa lagi melihat sedikit pun. Dan itu kapan terjadi? Ketika puncak kesedihan muncul. Binyamin, saudara daripada Nabi Yusuf yang biasanya mengobati kerinduannya, yang membantu dirinya karena dia tidak mau berbicara dengan saudara yang lain. 10 orang saudara Nabi Yusuf ini, ayahnya marah kepada mereka semuanya karena mereka tidak jujur. Yang tersisa Nabi Yusuf dan Binyamin. Nabi Yusuf, ayahnya tahu kalau Nabi Yusuf itu masih hidup, tapi tidak tahu dia bagaimana keadaannya. Tinggal Binyamin. Binyamin ini yang selalu menemani ayahnya. Nah, sekarang Binyamin ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesedihan di atas kesedihan, dan puncak daripada kesedihan itu adalah menangis, innama ashku bathi wa husni ilallah, dalam keadaan mata tidak lagi bisa melihat. Itu merupakan di antara sejarah singkat dan kalimat yang paling mudah. Makanya dianjurkan bagi kita dalam keadaan bersedih karena puncak daripada kesedihan itu adalah kabar gembira. Kenapa demikian? Karena seseorang semakin mereka bersedih, semakin sampai klimaks sedihnya, ketahuilah pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Allah tidak menguji hamba sampai ke puncaknya kecuali setelah itu adalah kegembiraan. Dan begitu juga puncak daripada kesuksesan adalah setelah sukses apa lagi? Kesedihan. Dan itu yang namanya manusia, hukum Allah yang ada di dunia. Dan puncak dari kesedihan Nabi Yakub, buta matanya, tapi itu pertolongan Allah datang setelahnya. Tapi kali ingat, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Maka masukkan kalimat ini dalam setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepadamu kesedihanku, gundah gelanaku, wa huzni, kesedihanku kepadamu ya Allah. Kalau kita mengadukan kepada Allah, maka Allah punya cara yang terindah untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan, Ustaz. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau tanya lagi Ustadz. Sila. Ya, terkait silaturahim. Silaturahim itu kan hubungan dengan rohim ya Ustadz ya. Nah, yang Ana belajar seperti itu, bagaimana dengan Nabi Muhammad dengan Abu Lahab Ustadz? Apakah Ana nggak tahu apakah ada terputus atau seperti apa, karena kan sangat jahat sekali terhadap Nabi Muhammad gitu Ustaz. Mohon informasi dan klarifikasi, jazakallahu khair. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Rahim atau silaturrahim. Rahim itu adalah mereka yang punya hubungan nasab dengan kita, rahim dekat. Ayah, ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudari ayah, saudari ibu. Untuk semuanya itu adalah rahim. Saudara kita, saudari kita, semuanya adalah rahim. Di luar daripada itu bisa jadi aqarib atau karib kerabat. Nah, Abu Lahab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memutuskan rahimnya. Tapi yang memutuskan rahim itu adalah Abu Lahab itu sendiri. Nabi adalah orang yang terbaik. Nabi tidak pernah memutuskan rahimnya. Tapi Abu Lahab itu selalu mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila membersihkan, mereka kan biasanya suka makan kambing, suka makan onta. Kan kalau untuk membersihkan kambing dan unta itu kotor sekali. Nah, kotoran itu selalu ditaburkan di rumah Nabi. Nabi selalu bersihkan. Intinya ikhwatul Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memutuskan, tapi mereka yang memutuskannya. Makanya Khadijah, Ibunda Khadijah, ketika melihat Nabi dalam keadaan masalah besar, ketika datang malaikat Jibril, Nabi tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Kemudian pulang dalam keadaan ketakutan, kemudian dastiruni, zambiluni, selimutkan aku. Maka apa kata Khadijah? Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu, wahai suamiku. Karena di antara sifatmu adalah innaka latasilur rahim. Engkau suka menyambung tali rahim. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan ini? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana taksim dengan penjelasan Ustadz tadi mengenai menitipkan anak kepada Allah. Ana selalu berupaya berdoa untuk anak-anak Ana. Ya Allah ya waris, ya Allah ya waliyuna, ya Allah ya wakil. Hamba titipkan iman Islam anak-anak kami kepadamu. Jagalah iman Islamnya sampai bertemu denganmu. Apakah itu sesuatu yang berlebihan menyatakan ya Allah ya wakil, ya Allah ya waris, ya Allah ya waliyuna. Lalu ada satu lagi, dengan mengingat menyebut nama Allah, nama Asmaul Husna, tapi mengingat akan anak, misalnya ya Allah ya Bari, ya Allah ya Karim untuk anak ini, ya Allah ya Adli, ya Allah ya Hakim untuk anak ini, ya Allah ya Rashid, ya Allah ya Syakur untuk anak ini. Bolehkah berdoa seperti itu sambil melihat atau membayangkan Asmaul Husna itu, begitu juga untuk anak-anak? Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kepada ibu yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Baik, di antara salah satu yang terindah adalah dengan bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling mulia. Tidak salah kalau kita mengatakan ya Allah, innaka antal karim, engkau adalah zat yang maha karim, yang maha mulia, muliakan anakku di dunia dan akhirat. Ya Allah, innaka antar razzaq, engkau adalah zat yang maha memberikan rezeki, berikan kepada anakku rezeki. Tapi ingat, biasanya di antara nama dan sifat Allah itu adalah dengan menggunakan alif dan lam. Misalnya Razzaq, Ar-Razzaq. Kecuali kalau nada panggilan ya Razzaq. Karena memang di antara salah satu nama Allah itu biasanya menggunakan alif lam, artinya al-ma'rifah. Sesuai dengan kalimat Allah itu sendiri. Jadi biasanya di antara salah satu nama dan sifat itu adalah dengan menggunakan alif lam. Al-Karimur Rahman, Al-Karimul Mannan, Al-Jabbar, Al-Qawi.
Itu adalah di antara nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menggunakan yaun nida. Oleh karenanya kalimat apapun yang kita baca, selama itu adalah nama dan sifat Allah, kemudian kita titipkan di dalamnya, ya Allah aku titipkan anakku, jaga anakku, tapi usahakan sesuai dengan maknanya. Contoh misalnya, wahai zat yang memberikan rezeki, berikan rezeki kepada anakku. Wahai zat yang maha menjaga, jaga anakku. Wahai zat yang maha penyayang, sayangi anakku. Usahakan setiap doa itu sesuai dengan nama itu sendiri. Itu merupakan di antara fikih doa yang harus kita ketahui. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Barakallah. Kalau Ustadz, sebentar Ustadz, ini ada yang mau bertanya tapi mungkin diketik dahulu dok. Baik, kemungkinan ini pertanyaan yang terakhir ya. Baik Insyaallah, Ustadz. barakallahu fiik. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan keberkahannya untuk Ustadz dan keluarga dan semua kaum muslimin. wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, ini kan Ana sekarang suami Ana tuh qadarullah di bulan Februari meninggal ya Ustadz. Ana ditinggalkan 5 orang anak gitu ya Ustadz. Dan alhamdulillah tuh Allah kasih peninggalan Ana, maksudnya rezeki gitu ya Ustadz. Maksudnya di sini mungkin dari uang dari perusahaan suami gitu ya Ustadz. Nah, yang Ana mau tanyakan di sini Ustadz, kan anak-anak tuh masih sekolah ya 5 orang anak ini. Yang paling besar itu mondok aliyah kelas 1 ya Ustadz. Yang paling kecil usia 2,5 tahun. Nah, yang Ana mau tanyakan, ketika anak-anak sekolah, ini untuk biaya sekolahnya itu dapat santunan dari santunan yatim dari sekolahnya gitu ya Ustadz. Sedangkan di sini Ana pikir kan Ana di sini dititipkan ada uang gitu ya Ustadz. Tapi Ana masih belum berani Ustadz menggunakannya, khawatir Ana itu salah menggunakannya. Jadi di sini Ana untuk menghidupi Ana ada sedikit penghasilan tapi hanya untuk makan sama transportasi anak-anak untuk antar jemput sekolah. Itu seperti apa ya Ustadz ketika sekolah anak dapat santunan gitu, maksudnya dapat potongan dari sekolah, sedangkan di sini tuh ada uang yang ditinggal suami dari kantor suami gitu yang Ana belum berani gitu Ustadz untuk karena Ana pikir ini hak-hak mereka gitu nantinya untuk dia udah dewasa gitu. Bagaimana ya Ustadz? Afwan Ustadz. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kemudahan kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, terutama anak-anak kita, dijadikan mereka adalah anak yang saleh dan salihah. Tapi ikhwatul Islam, kita harus tahu, yatim itu terlepas daripada kaya dan miskin. Jadi masalah yatim itu yang perlu itu bukan masalah kaya dan miskinnya. Bahkan kita perhatikan banyak juga anak yatim tapi mereka kaya. Tapi yang dipandang oleh agama itu adalah masalah kasih sayang. Karena biasanya seorang yang memiliki ayah tiba-tiba tidak punya ayah itu bukan perkara yang ringan. Kehilangan seorang ayah, kehilangan sosok, seolah-olah kehilangan satu sayap pesawat, itulah istilahnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di dalam Islam itu yang dipandang itulah. Jadi menyantuni itu di antara salah satu kelebihan yang ada dalam agama Islam. Begitu juga yang ada di daerah kita secara khusus, setiap ada anak yatim. Bisa jadi mereka kaya tapi tetap dikasih diskon, bahkan ada yang digratiskan. Tidak ada masalah, itu hak mereka, tidak ada masalah. Sedangkan uang yang ada dititipkan atau yang ditinggalkan oleh suami, yang itu merupakan hak anak kita, dan mereka belum bisa mengelolanya, nanti dikala mereka dewasa, kita berikan kepada mereka. Bisa jadi mereka buka usaha, atau dengan itu mereka buka sesuatu yang bisa menghasilkan dan yang lainnya, maka itu tidak ada masalahnya. Tapi poin juga yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, kapan seseorang itu yatim masih statusnya sebagai seorang yatim. Seorang yatim itu ketika mereka masih belum balik. Ketika mereka belum balik, mereka disebut dengan yatim. Orang-orang seperti ini harus kita jaga.
Dan orang tua, ibu yang menjaga anak yatim itu adalah ibu yang termulia. Tapi setelah mereka dewasa, tentu mereka sudah mulai berpikir mukallaf, tinggal bagaimana kita membimbingnya. Dan kita juga tidak tahu ya, bagaimana doa daripada ayah dia dalam siang dan malam, kita tidak tahu. Dan betapa banyak anak-anak yatim yang mereka berhasil dididik oleh seorang ibu. Imam Syafi'i anak yatim, Imam Ahmad anak yatim, Imam Malik anak yatim, Imam Bukhari anak yatim. Semua mereka adalah anak yatim. Dan betapa banyak mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita salah satu di antara mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan Ustadz. Berarti anak di situ tidak mengapa ya Ustadz kalau memang dari pihak sekolah memberikan, berarti uangnya itu disimpan buat nanti mereka dewasa begitu ya Ustadz ya. Tidak masalah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz, Masya Allah, ilmunya banyak Ustadz untuk sore hari ini. Baik Ustadz, apa boleh untuk minta kesimpulan dari Ustadz untuk kajian Islam sore ini Ustadz? Baik, barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati, terkhusus kajian Islam Pogi Jaya, dan secara khusus kepada moderator kita Bapak Dr. Reza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Kita selalu ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita kita tentang Fathu Makkah, cerita kita tentang kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Ingat ikhwatul Islam, ujung daripada kemenangan itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu adalah ending semuanya. Endingnya adalah selalu puji Allah, selalu beristighfar kepada Allah. Nabi dikala masuk Mekah tertunduk, bersyukur kepada Allah. Nah, momen kita hari ini adalah momen di mana merayakan hari kemerdekaan itu ikhwatul Islam adalah momen di mana bersyukur. Jadi perayaan yang sesungguhnya adalah di mana kita mengubudiyah kepada Allah, dan di antara puncak daripada ubudiyah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Senantiasalah kalian memuji Allah dan senantiasalah kalian beristighfar kepada Allah. Kenapa kita memuji Allah? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita beristighfar? Supaya nanti kita wafat dalam keadaan diridhai dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bersua berjumpa di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, untuk para jemaah kajian Islam Pogi Jaya sore ini, usai sudah kajian Islam kita sore ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi amanillah Terima kasih Ustadz. Ustadz. Amin. Wa iyyakum barakallahu fiik. Hafizakumullah. Assalamualaikum Ustadz.